Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kepada Zat yang ilahi Robbi, yang mana atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual ini, dan alhamdulillahnya juga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat, yang dimana proposal penelitian ini mengenai tentang penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan sabun herbal untuk perawatan kulit. Adapun untuk biodata saya pribadi di sini, nama Ramlan Asmul Fauzi, NIM 12020800040, kelas 5B Pendidikan Kimia, mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, untuk bagian A, di sini ada latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalahnya, sabun adalah sediaan pembersih kulit yang dibuat dari proses saponifikasi atau netralisasi antara lemak, minyak, wax, rosin, atau asam dengan basa organik maupun anorganik yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Dalam hal ini, komponen pembuatan sabun terdapat surfaktan yang memiliki fungsi untuk membersihkan dan memberi busa. Mekanisme surfaktan yaitu menurunkan tegangan antar muka antara dua fase yang tidak saling bercampur. Struktur surfaktan pada bagian kepala memiliki sifat hidrofilik dan bagian ekornya bersifat hidrofobik. Nah, untuk bagian B-nya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah sediaan sabun mandi apakah sediaan sabun mandi padat dapat diformulasikan dengan variasi konsentrasi minyak aprikot atau Prunus armeniae KL. Yang kedua, apakah sediaan sabun mandi padat dengan variasi konsentrasi minyak aprikot atau Prunus armeniae KL memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi minyak aprikot pada sediaan sabun mandi terdapat perawatan kulit. Kemudian di sini ada bagian C, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, agar bisa mengetahui sediaan sabun mandi padat dapat diformulasikan dengan variasi konsentrasi minyak aprikot. Yang kedua, agar bisa mengetahui karakteristik sediaan sabun mandi padat dengan variasi konsentrasi minyak aprikot. Yang ketiga, agar bisa mengetahui konsentrasi minyak aprikot atau Prunus armeniae KL pada sediaan sabun mandi padat terhadap kemampuan melembabkan kulit. Yang kemudian bagian D-nya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, lembar kerja yang dikembangkan dapat menjadi media pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengkonstruksi tahapan prosedur dalam reaksi saponifikasi. Yang kedua, lembar kerja yang dikembangkan dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pembuatan sabun herbal untuk perawatan kulit. Yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian lanjutan.
Untuk yang bagian E-nya di sini ada definisi operasional. Sabun herbal atau organik adalah sabun yang bahan dasarnya berupa sabun natural tanpa detergen sintetik. Kemudian ditambahkan bahan aditif berupa zat organik yaitu buah, daun, bunga, akar, biji, dan minyak. Bahan organik tersebut berasal dari tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Ringkasan kajian teoritis. Yang pertama sabun, 2 lemak abdomen sapi atau tallow, 3 sifat fisik dan kimia bahan pembuatan sabun, 4 kualitas sabun yang diinginkan, 5 saponifikasi, 6 uji karakteristik mutu sabun. Kerangka berpikir. Penelitian ini didasarkan pada hasil analisis jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pada konsep saponifikasi, pembelajaran tidak cukup hanya dengan teoris, sehingga diperlukan metode pembelajaran praktikum sebagai pendukung. Maka dilakukan pengembangan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan sabun herbal sebagai produk dari reaksi saponifikasi. Saponifikasi merupakan reaksi hidrolisis triasiglycerol dengan alkali. Nah, untuk bagan sabun herbalnya bisa kita lihat di sini ya. Di sini yang pertama mulai, kemudian persiapan bahan baku, pembuatan ekstrak teh putih, pembuatan sabun padat transparan, pengujian mutu sabun padat transparan, analisa mutu, kemudian selesai. Kemudian metode penelitian. Untuk bahan yang digunakannya itu untuk membuat sabun herbal adalah minyak kelapa dan minyak jagung yang dibeli di salah satu supermarket di Bandung. NaOH yang didapatkan dari toko bahan kimia di daerah Bandung. Untuk penentuan alkali bebas, bahan-bahan yang digunakan antara lain sampel sabun herbal yang telah dibuat, larutan KOH alkoholis 0,1, indikator phenolphthalein, larutan H2SO4. Untuk penentuan jumlah bakteri, bahan yang digunakan adalah nutrien agar atau Na dan sampel sabun herbal yang telah dibuat. Agenda penelitian. Untuk agenda penelitiannya, yang pertama bimbingan proposal, yang kedua pengajuan judul proposal, 3 penyusunan proposal, 4 revisi, 5 seminar proposal, 6 pelaksanaan penelitian, 7 pengolahan data, analisis data dan penyusunan laporan, 8 bimbingan skripsi, 9 revisi, dan yang ke-10 ujian skripsi. Untuk bagian cek daftar pustakanya bisa lihat di sini ya, tertera di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahannya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.